tanda istri tetangga minta digarap. Waspadai sebelum terlambat. Pernah nggak sih kamu merasa ada yang nggak biasa dari sikap istri tetangga? Tiba-tiba dia jadi ramah banget, sering menyapa lebih hangat dari biasanya, atau malah sering nyari-nyari alasan buat ngobrol. Nah, sebelum kamu mikir yang enggak, penting banget buat kita pahami bahwa gak semua perhatian itu berarti kode minta digarap. Bisa jadi dia sedang butuh perhatian karena rumah tangganya sedang goyah. Di video kali ini kita akan bahas 5 tanda istri tetangga yang sebenarnya bukan sedang menggoda, tapi mungkin sedang teriak. Minta dipahami? Kita juga akan ulas pandangan dari pakar hubungan tentang fenomena ini dan bagaimana cara menyikapinya dengan bijak. Yuk, tonton sampai habis biar kamu gak salah langkah dan bisa jadi tetangga yang dewasa. Pertama, terlalu sering curhat masalah rumah tangga. Kalau istri tetangga sering banget curhat, terutama soal masalah rumah tangganya, suami yang cuek, hubungan yang dingin atau merasa kesepian, itu bisa jadi tanda bahwa dia sedang mencari pelarian emosional. Apalagi kalau curhatnya dilakukan berulang kali, bahkan sampai ke hal-hal yang sifatnya sangat pribadi. Ini bukan sekadar basa-basi, tapi sinyal bahwa dia butuh seseorang untuk mendengarkan. Menurut psikolog hubungan Dr. Indah Maulida, kebanyakan perempuan akan mencari tempat nyaman untuk menyalurkan emosinya saat merasa tidak dipahami di rumah. Tapi sayangnya, jika tempat curhat itu adalah pria lain, apalagi tetangga yang sering ketemu, itu bisa berpotensi menimbulkan kedekatan emosional yang rawan disalahartikan. Maka penting banget untuk menjaga batas agar empati tidak berubah jadi simpati berlebih. Kedua, sering mencari alasan untuk bertemu atau mengobrol. Pernah nggak kamu merasa dia tiba-tiba jadi sering nggak sengaja muncul di sekitar kamu? Entah itu minta tolong hal sepele, pinjam barang, atau bahkan cuma nanya hal yang bisa dia cari sendiri di Google. Kalau ini terjadi berulang dan dengan intensitas yang makin sering, itu bisa jadi tanda bahwa dia sedang mencari koneksi emosional. Namun menurut pakar konseling keluarga, hal ini bukan selalu berarti dia sedang menggoda. Bisa jadi itu adalah bentuk upaya mencari eksistensi diri, ingin merasa dihargai dan diperhatikan. Jadi, kalau kamu merasa dicari terus, jangan langsung merasa spesial. Bisa jadi dia cuma butuh ruang untuk merasa ada. Ketiga, berlebihan saat memberi pujian atau perhatian. Kalau istri tetangga mulai sering memuji hal-hal kecil, dari cara kamu berpakaian, aroma parfum, bahkan caramu menyapa anak-anak, dan itu dilakukan dengan ekspresi yang terlalu hangat, kamu patut waspada. Bukan berarti langsung suudzon, tapi penting untuk peka terhadap intensitas dan frekuensinya. Dalam ilmu psikologi sosial, pujian yang berlebihan kadang digunakan sebagai bentuk validasi emosi, upaya untuk mendapatkan kembali rasa percaya diri yang mungkin hilang dalam rumah tangga. Nah, kalau kamu merespon pujian itu dengan cara yang salah, bisa jadi kamu malah memperkuat ketergantungan emosionalnya. Jadi, bijaklah dalam menanggapi. Jangan sampai simpati berubah jadi empati berlebihan. Keempat,
sering membandingkan kamu dengan suaminya. Jika dalam obrolan istri tetangga mulai membandingkan kamu dengan suaminya, misalnya, "Wah, enak ya istri kamu perhatian banget." Itu adalah red flag. Kalimat seperti itu, meski terdengar sepele, bisa mengandung sinyal emosional yang dalam. Dia bisa jadi sedang mengalami kekecewaan dalam rumah tangga dan secara tidak sadar menaruh harapan pada sosok pria lain. Psikolog pernikahan menyebut ini sebagai emotional projection, di mana seseorang mulai mencari sosok ideal di luar pasangannya. Ini sangat berbahaya jika dibiarkan tanpa batas. Maka, tanggapi dengan tegas tapi sopan. Arahkan obrolan ke hal-hal netral dan jangan biarkan kamu menjadi pelarian dari masalah rumah tangganya. Kelima, menunjukkan bahasa tubuh yang mengundang. Bahasa tubuh bisa lebih jujur dari kata-kata. Kalau istri tetangga mulai menunjukkan gestur yang terlalu akrab, seperti menyentuh saat berbicara, memandang terlalu lama, atau berdiri terlalu dekat tanpa alasan, kamu harus hati-hati. Ini adalah bentuk komunikasi nonverbal yang bisa sangat ambigu dan seringkali menjadi sumber salah paham. Namun, seperti dijelaskan oleh pakar komunikasi, bisa jadi itu bukan bentuk godaan, melainkan cara dia mencoba menciptakan koneksi karena merasa diabaikan di rumah. Bukan berarti kamu harus langsung menghindar, tapi tetap jaga jarak aman dan bersikap profesional. Jangan terpancing suasana emosional yang bisa menimbulkan fitnah. Di balik sikap istri tetangga yang mungkin kamu anggap sebagai kode, bisa jadi tersembunyi luka dan kekecewaan yang gak pernah diselesaikan. Bukan tugas kamu untuk menggarap, tapi bisa jadi kamu adalah salah satu orang yang bisa membantunya kembali ke arah yang benar. Tentu tanpa melanggar batas moral dan etika. Ingat, godaan terbesar bukan datang dari niat jahat, tapi dari empati yang berubah jadi simpati berlebih. Maka tetaplah jadi pribadi yang dewasa, menjaga sikap dan menghormati batas. Jika ada masalah rumah tangga, bantu dengan cara yang tepat. Arahkan ke konseling atau beri ruang untuk memperbaiki hubungannya sendiri. Jangan lupa hubungan yang sehat itu dibangun dari komunikasi yang jujur dan terbuka. Kalau kamu merasa ada masalah dalam rumah tanggamu sendiri, jangan cari pelarian, carilah solusi. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tetap bijak dalam bersikap ya. Sekian dan terima kasih.